Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Zaria. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ya, saya mau ada konsultasi tentang pembelajaran saya di kelas. Ini anak-anak kan saya melihat terkendala dengan mungkin cara mengajar saya, mereka kurang aktif. Oh iya, seperti itu. tadi Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya? Iya. Oh ya, yang barusan Ibu melakukan pembelajaran, anak-anak menurut Ibu ada yang tidak aktif dalam belajar. Kira-kira apalagi Ibu selain itu? Ya, karena saya ingin meningkatkan ini, mungkin karena metode saya salah itulah, karena metode saya yang saya pakai ini masih ceramah dan penugasan untuk siswa saya, jadi disitunya yang masalahnya. Ya, jadi Ibu cuma menggunakan ceramah dan penugasan. Terus tugasnya Ibu ambil cuma di buku saja? Iya, cuma di Ya. buku itu saja. Ya, tugasnya Ibu ambil di buku. Tentunya kira-kira anak-anak sedikit bosan ya Bu ya. Selain itu ada yang masih kira-kira menurut Ibu ada yang membuat anak-anak kurang semangat selain cuma penugasan, selain cuma metode ceramah, penugasan, kira-kira menurut Ibu ada nggak lagi yang membuat mereka tidak bersemangat? Tidak ada sih Ibu, mungkin di sayanya yang kurang kreatif dalam mengajar. Saya ingin meningkatkan kualitas saya dalam mengajar. Makanya saya ingin konsultasi dengan Ibu agar saya bisa lebih baik dalam mengajar di kelas dan lebih kreatif lagi. Menurut Ibu kreatif, kurang kreatif dari segi mananya ya Bu? Ya dari segi pembelajarannya itu Ibu, dari menerangkan cuma dengan ceramah gitu. Apakah mungkin dengan metode berkelompok, terus metode visual, mungkin dengan menggunakan laptop LCD, itu apakah bisa ya Ibu untuk meningkatkan? Ya tentu Bu, tentu bisa. Ibu akan menggunakan strategi baru ya Bu ya. Iya. Menggunakan metode baru dalam pembelajaran agar menarik minat anak-anak Ibu belajar. Ibu tadi pengennya pakai LCD ya Bu? Iya. Berarti Ibu harus membuat video pembelajaran dulu ya Bu? Kalau video pembelajaran mungkin saya perlu belajar lebih banyak ya, tapi mungkin kalau untuk kita ambil materinya di YouTube bagaimana Ibu? Oh iya, tentu boleh Bu, itu bagus. Kita membuat video pembelajaran, tentunya kita sekarang banyak ya Bu ya, banyak sarana untuk mencari video pembelajaran, tapi tentunya tidak membuat sendiri. Dia bisa menyalin dari orang. Ya, itu boleh ya Bu ya? Bu ya. Selain membuat video pembelajaran tadi Ibu apalagi kira-kira yang akan membuat Ibu lebih kreatif? Saya ingin anak-anak dalam setiap pembelajaran saya mungkin dia lebih berdiskusi, berkelompok. Selama ini kan saya kan cuma perorangan aja Ibu mengerjakan. Oh iya. Kira-kira kalau menurut Ibu berdiskusi atau berbagi bekerja kelompok, anak-anak bisa semangat ya Bu ya? Iya, bisa semangat. Ya, tapi tentunya membuat regu kelompok, kira-kira Ibu harus bagaimana ya Bu? Memilih anggota kelompok anak supaya dia bersemangat tuh harus bagaimana menurut Ibu? Ya itu yang mau saya konsultasikan ke Ibu. Saya mau konsultasikan, misalnya oh ini anak ini kurang di menulis, bisa dia nggak suka menulis tapi dia suka bicara. Nah itu saya minta sarannya dari Ibu seperti apa? Oh iya bagus Bu. Bu kira-kira sesuai dengan minat anak ya Bu? Iya betul, dengan minat anak itu. Ya bagus. Ibu sudah menggunakan LCD. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang menurut Ibu bisa menarik atau memotivasi anak siswa dalam belajar selain menggunakan LCD, pakai media pembelajaran atau mengerjakan tugas kelompok? Kira-kira ada lagi? Untuk sementara saya itu aja dulu yang mau saya capai dulu Ibu. Oh iya. Bisa juga Ibu menggunakan gambar-gambar ya Bu ya. Gambar bisa juga Ibu agak sedikit kerja. Ya semoga nanti anak-anak Ibu dengan kita lelah
membayarkan dengan Iya, semangat anak dalam belajar. Kalau anak semangat belajar, kita sebagai gurunya senang. iya senang juga. Ya, eh, tadi sudah ibu akan memotivasi anak. Selain itu, kira-kira ada nggak di sekolah ini yang ibu perlu bantuan siapa untuk memotivasi anak-anak itu belajar di dalam kelas? Yang saya perlukan ya sebenarnya semua para guru di sini. Jadi kita maunya saling memotivasi satu sama lain seperti itu. Ya termasuk guru bidang tadi. Iya, itu harus kita harus balance sama guru bidang studi itu. Ya, mudahan rencana itu nanti terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan ya ibu mau melaksanakan itu? Karena saat ini kan mau ulangan Ibu ya, saya minta waktunya mungkin di awal semester genap. Oh Bisa, ya, Ibu? awal masuk ya Bu Iya, ya. awal semester Iya genap. iya iya. Awal semester 2 kira-kira. Oh ya. Nanti saya mau lihat ya bagaimana proses dari perencanaan yang ibu rencanakan tadi supaya intinya supaya anak-anak lebih termotivasi lah belajar Iya. lagi belajar di kelas. Ya. Ya, jadi untuk pembelajaran kedepannya ibu akan memulai di semester 2 ya Bu ya. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai? Yang ingin saya capai nanti jika saya menggunakan metode video, menayangkan sebuah video, itu saya mengharapkan anak-anak lebih bisa fokus dia akan video itu, akan penjelasan dari video, dan dengan gambar-gambar akan lebih ingat lagi dia, oh ini ada hubungannya dengan ini dalam pembelajaran seperti ini. Dan yang saya inginkan juga, saya ingin mereka bekerja kelompok, jadi dalam video itu nanti mereka akan berdiskusi di situ, dan nanti akan saya beri tugas yang untuk mereka diskusikan bersama kelompok mereka. Iya. Jadi ibu kedepannya untuk menarik motivasi anak-anak ibu akan menggunakan video pembelajaran, ya, menggunakan gambar-gambar, dengan gambar yang berwarna-warna, anak-anak akan lebih menarik motivasi dia untuk belajar ya Bu ya. Ya. Selain itu tadi ibu mau kerja kelompok ya Bu? Iya. Ya, kerja kelompok tentunya itu akan menarik anak-anak untuk berkolaborasi ya Bu ya bersama teman-teman dia. Ya, bagus sekali Ibu. Selanjutnya ya kira-kira pembelajaran area pengembangan yang ibu hendak capai di pembelajaran nanti apa ya Bu? Kalau untuk pengembangannya, saya ingin di pengetahuan itu anak-anak memahami pembelajaran, memahami dan mengerti pembelajaran yang sedang berlangsung, seperti itu, dengan LKPD, mengisi mengisi LKPD, tugas-tugas. Terus yang untuk keterampilannya, saya menginginkan siswa saya berdiskusi satu sama lain, terus nanti dengan diskusi itu nanti akan saya minta satu kelompok itu memaparkan di depan kelas, di depan kelas tentang presentasi perwakilan. Ya kira-kira presentasi itu untuk menarik motivasi apa ya Bu? Kalau menurut ibu? Menurut saya anak-anak itu untuk lebih berani berbicara, dia. Ya, berarti selain anak motivasi anak dalam belajar, ibu juga akan mengajarkan anak-anak supaya berani tampil ya Bu ya. Iya. Ya, supaya lebih percaya diri ya. Bagus banget Bu ya. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan bisa berjalan ya Bu ya. Ya, selanjutnya kira-kira strategi apa yang ibu harus siapkan? Strategi ini saya ingin pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berpusat pada murid. Jadi saya ingin memahami siswa saya dalam pembelajaran secara menyeluruh, seperti itu Ibu.
metode problem based learning. Berarti pemecahan masalah ya. Iya, pemecahan masalah. Ya, Ibu sudah merencanakan apa-apa yang akan memotivasi siswa-siswa Ibu. Mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ini mudah-mudahan. Dan Ibu juga Dengan bantuan Ibu juga ya, nanti pula. ya, terima kasih Bu ya. Kira-kira sekian aja Bu yang kita bicarakan hari ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Kita kayaknya kembali ke kelas karena anak-anak sudah menunggu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, berdoa dimulai. Karena kalau kita bosan dan lelah,
Ya? Kalau masa anak-anak dia sudah lalui tahapan perkembangan manusia itu ada berapa ya? Yang pertama apa? Bayi dulu kan? Baru lahir bayi. Yang kedua anak-anak. Yang ketiga remaja. Yang keempat dewasa. Dewasa itu akan menjadi orang tua. Dewasa itu akan menjadi nenek dan kakek dan seterusnya. Gitu. Ya. Kalau masa anak-anak perkembangannya umur berapa masa anak-anak itu? 10 sampai 19 tahun. Masa anak-anak. Gak terbalik lah itu. Hah? Gak terbalik kan? Terbalik. Masa anak-anak itu umur berapa? Sampai 10 tahun. Berarti akan ibu jelaskan lagi di sini biar akan lebih jelas lagi tentang materi kita tentang masa pubertas, ya, termasuk anak-anak ibu ini sudah melalui masa-masa pubertas. Jelas, ya. Ibu akan memberikan slide di sini, ya, yang ibu rangkum dari hari ini. Nah, yang pertama pengertian masa pubertas. Yang kedua, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga, perubahan psikis pada pubertas. Yang keempat, menjaga diri pada masa pubertas. Ini semuanya penting. Yang keempat, tertarik dengan lawan jenis, mudah tertarik dengan orang lain dan perasaannya mudah berubah-ubah. Yang kelima, tidak ingin tergantung pada orang tua, ingin menunjukkan sikap aku bisa dekat orang tua. Ya. Emosi tidak stabil. Yang pertama, itu yang tadi aku bilang, pagi ceria, tiba-tiba menjelang siang cemberut dah sendirian di ujung sana. Nah, itu suasana hatinya berubah-ubah, emosi. Boleh saya mikir, kawan misalnya, kawan ngomong apa salah mendengar, saling dikiranya padahi abahnya. Nah, seperti itu. Padahal kawan bukan memadahi abahnya, tapi salah mendengar, marah. Terus yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi, sering bertanya, merasa ingin diperhatikan. Ya, sering bertanya. Ya, lanjut. Rasa ingin tahu yang tinggi dan anda mulai mencari jati diri, mencoba hal-hal yang baru. Nah ini, mencoba hal-hal yang baru itu apa? Hati-hati ya, mencoba hal-hal yang baru. Ya, misalnya melihat orang merokok, ingin merokok. Itu mencoba hal-hal yang baru. Ya, remaja itu seperti itu. Nih apa sih rasanya rokok? Diam-diam uang jajannya dipakai beli rokok sebatang. Coba-coba, ngumpet-ngumpet lagi. Gak tahu di mana, pantai kah? Di belakang rumah kah? Di belakang sekolah kah? Coba-coba. Apalagi kalau temannya yang dilihat sudah rokok. Nah, orang tua kita itu melihat rokok nah itu mulai coba-coba sudah beli dari uang jajan sebatang. Nyaman merokok ini, ada manis-manisnya. Inilah
Janganlah dari sini yang sudah berangkat. Ya, jangan. Di rokok itu banyak zat-zat yang bahaya bagi tubuh. Coba hal yang baru. Ya, tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini banyak sudah. Tiap hari ada aja. Bu, itu kamu. Bu, sini harus seperti itu. Nah, kayak itu. Tertarik dengan lawan jenis. Mudah tertarik dengan orang lain dan perasaannya mudah berubah-ubah. Tertarik dengan lawan jenis normal. Normal adalah normal. Itu normal. Tetapi kalau tertarik dengan lawan jenis membuat kita malas belajar. Itu jangan. Misalnya mau berjalan terus. Nah, ada yang anak itu kayak gitu. Berjalan terus. Ada? Nggak ada. Tertarik dengan lawan jenis normal. Terus yang kelima, tidak ingin tergantung pada orang tua. Ingin menunjukkan sikap aku bisa di depan orang tua. Aku bisa menunjukkan sikap bisa di depan orang tua. Apa contohnya? Biasanya sering di 10 sampai 19, dari 10 sampai 15 ya. Nah, ya untuk laki-laki 10 sampai 15 atau 19 tahun. Kalau untuk yang perempuan pada usia berapa? Ya, yang perempuan pada usia berapa masa pubertasnya? Ya. 8 sampai 13 tahun. Ya. 8 sampai 13 tahun. Ya. Ciri-cirinya dulu. Nah, yang laki-laki, ibu minta yang laki-laki. Yang mana ini? Tangan. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Ada berapa nih? Ayo sebutkan. Satu ya. Motoran semakin bertambah. Fajri. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Tubuh bertambah berat dan tinggi ya. Isam. Yakun mulai tumbuh dan tampak. Yakun. Tumis. Boleh. Lagi. Apa namanya? Ya. Keringat semakin banyak tambah. Ada lagi? Ya. Suara berubah menjadi lebih berat. Suara berubah menjadi lebih berat. Ya, salah satunya. Yang lagi? Tumbuh jerawat. Tumbuh jerawat. Ya, tumbuh jerawat. Ya, yang lagi ibu. Paparkanlah. Ya. Ciri-ciri suara lebih nyaring. Ada lagi? Ya, bisa di sini ada 4 pertanyaan yang harus dia cocokkan gambarnya. Ini gambarnya, ini pertanyaannya. Nanti apa? Nanti dia cocokkan gambar yang ada di sini dengan pertanyaan yang di sini. Ya, makanya suruh bawa apa? Bawa gunting dan lem. Ya, ya. Kelompoknya sesuai dengan kertasnya. Ya, misalnya ini dapatnya kertas kuning, kelompok kuning. Ini dapatnya kertas kuning, kelompok kuning. Ini dapatnya kertas merah, kelompok merah. Ya, nanti ibu minta tuliskan nama anggota kelompok kalian. Di sini ada 4. Ada 4. Masa anak-anak dan
Ya, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menulis. Tempel di itunya. Ini juga coba lagi dari Ya, tempel. Lagi dulu semua. Semua. Ya, tempel. Boleh, boleh dulu semua, Bapak. Ya, apa-apa tadi. Ya, lagi cari. Ambil lagi. Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Ya. Ibu, kalau Pian sudah selesai, Ibu minta Pian masing-masing kelompok satu perwakilan maju. Dan bukan untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Ya, mulai dari kelompok hijau dulu. Ayo, kelompok hijau dulu. Ada kelompoknya. Fadli. Ya, kelompok hijau dulu. Kami dari kelompok hijau ingin mempresentasikan ciri-ciri fisik pubertas pada perempuan, pada anak perempuan. 1. Menstruasi. 2. Munculnya payudara. 3. Munculnya jerawat. 4. Tumbuh bulu ketiak. Ciri-ciri fisik pubertas pada anak laki-laki. 1. Muncul jakun. 2. Muncul kumis. 3. Muncul jerawat. 4. Suara ngebas. 3. Ciri-ciri emosial pada masa anak-anak. 1. Teriak. 2. Emosi pada mama. Ngambek ya. 3. Nangis. 4. Dengan lawan jenis. 3. Pergaulan. 4. Merokok. Ya, tuh presentasi dari kelompok hijau. Jangan ditutupin mukanya, udah ganteng gitu, ditutupin. Ya, dari ciri-ciri itu
Lanjut ke kelompok kuning. Ayo, maju sama Maki Enak. Kita. Kami dari kelompok kuning ingin memprestasikan ciri-ciri kesuksesan pada anak perempuan. 1. Tumbuhnya payudara. 2. Tumbuhnya jerawat. 3. Tumbuhnya bulu ketiak. 4. Menstruasi atau haid. 2. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. 1. Jangkut. 2. Tumbuhnya jerawat. 3. Suara mulai berat. 4. Tumbuhnya kumis. 3. Ciri-ciri emosional pada masa anak-anak. Ceria. 1. 2. Lanjut. 3. Ceria. 4. Nangis. Teriak yang ketiga, senang dia. Awak. Ya. Ya. Lanjut. Dan kali ini Ibu nilai Pian sudah memahami dan menguasai materi ciri-ciri pubertas pada masa remaja. Nanti akan lanjut dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nanti ada tugas-tugas nanti dari buku, ya, halaman nanti diberitahu. Terima kasih. Hari ini Pian sudah fokus, sudah belajar menyimak, mendengar, dan memahami pelajaran masa pubertas ini, yang Ibu harap Pian bisa menerapkannya dalam keseharian Pian. Kan? Seperti yang tadi, menjaga kebersihan tubuh, ya. Diterapkan di rumah, jangan tidak diterapkan di rumah, ya. Kesimpulannya, pubertas ini tidak atau jangan Pian takuti, tetapi harus Pian syukuri. Karena makhluk hidup akan merasakan masa pubertas. Ya, sekali lagi terima kasih dari Ibu. Silakan karena jamnya sudah menunjukkan istirahat. Silakan Pian keluar istirahat 15 menit dan nanti kita lanjutkan pelajaran yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya CGP Angkatan 9 Samarindia dari SDN 3 Batuah Kabupaten Nanggung. Saat ini saya dibersamai oleh Ibu Zuhairia, guru kelas 6A di SDN 3 Batuah, sebagai guru yang telah saya observasi, dan saya juga dibersamai dengan Ibu Baik Widya Kusuma sebagai pengajar praktik. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya. Ibu Khairiyah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana diketahui sebelum kegiatan ini kemarin kita sudah melakukan percakapan observasi ya di Khairiyah. Nah, dan kemarin hari Sabtu kita sudah melakukan observasi proses pembelajaran yang Ibu Zuhairia lakukan di kelas. Saya ingin tanya-tanya sedikit ya Ibu Zuhairia. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Zuhairia setelah melakukan pembelajaran di kelas 6 kemarin? Perasaannya saya sedikit lebih senang sih dibanding yang kemarin, karena yang sekarang ini saya memberi materi itu sesuai dengan perkembangan anak-anak, ya, materi saya masa pubertas pada
pembelajaran yang ibu laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan ibu yang ibu rencanakan pada saat kita observasi kemarin Bu? Alhamdulillah sesuai dengan rencana saya, sesuai dengan Bisa ibu ceritakan kepada saya area pengembangan apa yang ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang ibu kerjakan pada pembelajaran kemarin? yang pertama tentunya saya membuat rencana pembelajaran. Saya menggunakan PPT dan gambar-gambar, baju dan saya menjelaskan dengan detail apa-apa saja yang ciri-ciri anak di masa pubertas itu, baik laki-laki maupun perempuan. Saya mengambil nilai untuk pengetahuannya juga di situ. Saya juga mengambil nilai keterampilan berkelompok menggunakan gambar-gambar. Alhamdulillah mereka antusias mendengarkan penjelasan saya, bertanya dan antusias mengerjakan tugas-tugas dari saya. Menurut ibu sejauh mana area pengembangan yang ibu sudah sampaikan tadi? Apakah siswa benar-benar memahami dan dapat mengidentifikasi ciri-ciri fisik pubertas pada anak laki-laki dan perempuan atau ciri-ciri emosional pada anak laki-laki perempuan? Menurut ibu mereka sudah paham? Menurut saya mereka paham karena mereka juga sedang menjalani itu masa pubertas itu. Cuma yang saya akan kemarin yang saya tekankan adalah tentang emosi pada masa pubertas itu yang berpengaruh nantinya pada masa dia dewasanya. Ya, jadi sudah dilakukan dengan baik ya, ibu sudah berjalan sesuai dengan apa yang ibu inginkan pas observasi kemarin. Tapi menurut ibu masih ada kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Ada terutama di bagian kelompok ya, karena ada anak-anak yang kalau kita balik kelompok, saya nggak mau sama itu, ibu nggak mau sama itu, jadi ada yang lain bekerja, ada satu yang nggak diajak atau dia nggak aktif seperti itu, walaupun kita sudah bagi kelompoknya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kurang kenapa anak-anak itu bisa kurang aktif dalam diskusi kemarin? Kalau saya lihat dari itu dia ada yang tidak mau berkelompok dengan teman yang itu, yang dari satu kelompok dia nggak mau dengan teman yang itu, jadi kalau dia itu nggak mau gitu diam aja. Kadang ya itu anak-anaknya maunya kelompok di lain, tapi kan kita mau bagi kelompok kan dengan semuanya satu kelompok ini ya harus kita semua kan berbaur ada yang berpengetahuan yang lumayan sedang dan kurang kan, ini bisa mengajarkan yang pengetahuannya yang sedang mengajarkan yang kurang seperti itu. Oh, jadi harusnya ibu melaporkan berdasarkan kesenangan anak ya Bu ya, ada yang visual, audio. Saya rasa memang itu agak kurang sih dalam itu saya kemarin dalam penayangan saya, penayangan itu memang ada kurang sih, medianya kurang saya itu tentang materi ya, terutama yang visualnya saya merasakan kurang karena anak-anak itu ya bertanya tapi nggak bertanya tapi cuma beberapa anak aja yang bertanya. Video medianya dia Itu rencana ibu sudah pakai ya. Ya, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar yang masing-masing mereka inginkan. Kira-kira ibu lah. Saya tadi yang sesuai dengan visual, kata saya ibu harus menyesuaikan
menyesuaikan dengan anak-anak yang sedang visual, yang buat auditori atau menggunakan gaya belajar yang jenis spesifik seperti gaya belajar yang tadi. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik bagi siswa-siswa kita yang Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki itu. ya. Saya tunggu nanti cerita Ibu selanjutnya setelah melaksanakan apa yang Ibu rencanakan. Mungkin saya kira kapan nih Ibu akan melaksanakan perubahan yang sesuai dengan yang Ibu rencanakan tadi. Mungkin saya lihat waktu yang tepat dulu ya, karena sekarang kan masih dalam proses semester ini. Jadi insya Allah akan saya beritahu kapan waktu yang secepatnya ya. Yang lebih baik Bu ya, tetap semangat ya Ibu Jane ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Baik menjadi Suma sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Bu atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan yang baru saja kami lakukan, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi alhamdulillah pasca observasi yang dilakukan itu mencoba untuk pendekatan dalam proses coaching ini sendiri saya lihat tadi alhamdulillah dari ibu itu terus setelah itu pertanyaan yang dimulai juga pertanyaan yang apa namanya yang menggali yang terus tadi juga saya lihat Ibu Misra itu sabar untuk mendengarkan, tidak memutus pembicaraan dan baik sekali menurut saya. Dan ada juga pengulangan tadi itu adalah pengembangan, jadi bisa mengambil kesimpulan sebenarnya pengembangan yang dilakukan itu apa. Misalnya nanti saya akan melakukan terus ada mengarahkan keputusan konflik yang dibutuhkan jadi ya terima